Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Wah, tidak terasa kita sudah di minggu yang terakhir di bulan Maret. Kita mengucap syukur walaupun 1 tahun kita di rumah, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa dan masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun masih dalam online. Ibu-ibu, ini saatnya kita mau beribadah wanita Hana. Kita mau berdoa dulu untuk pembukaan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap rahmat, untuk setiap kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini Tuhan berasal dari hati yang mengasihi Engkau sehingga dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berilah roh sukacita di dalam setiap hati kami ya Tuhan yang sedang beribadah online ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita dan kami dapat merasakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau taruh di dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang melayani pada hari ini dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ibu-ibu, kita bersyukur begitu besar anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada setiap kita, sehingga kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerahnya Tuhan, bukan karena kuat gagah hebatnya kita semua, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kita sambung dengan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, ibu-ibu, sudah saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria ya Bapa, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap hati yang mendengarkan firman daripada hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan, ditaburi oleh benih-benihnya ya Bapa, dan dapat bertumbuh ya Tuhan. Biarlah hati yang mendengarkan firman Tuhan dapat Kau ubahkan ya Bapa, agar firman-firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Kau pakai hamba-Mu yang bertugas pada hari ini membawakan firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita bawakan satu penyembahan lagi untuk firman Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku tinggikan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku tinggikan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati
untuk selanjutnya saya persilahkan untuk hambanya yang membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Tidak terasa ya, ini udah Jumat terakhir di bulan Maret. Berarti sudah 1 tahun kita melewati masa-masa sulit kita karena pandemi ini. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memimpin hidup kita sampai saat kini. Kita masih dilindungi Tuhan, kita masih diberkati Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita yang subur. Biar hati kita boleh digarap, ya, biar benih firman Tuhan itu boleh tumbuh menjadi kekuatan buat kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup, tidak bisa menjalani kehidupan ini. Ya, mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa. Tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong, memampukan kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menjelaskan kepada kami masing-masing di dalam pikiran kami yang sederhana ini. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau sucikan hati dan pikiran kami. Haleluya, terima kasih. Amin. Iya, ibu-ibu, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari seorang Sakius. Dia seorang yang kaya, dia kepala pemungut cukai, hartanya banyak. Ya, tetapi hartanya banyak dan kaki tangannya juga banyak. Dia menagih pajak-pajak di keramaian, di pasar-pasar, ya, kepada orang-orang yang berjualan di sekitar sana pada waktu zaman dahulu, ya. Dia menagih pasti dengan galak, ya, dan dia menarik pajak, ya, yang pasti berlipat daripada aturannya. Ya, kita bisa baca cerita ini, ya, kisah ini. Dia adalah Sakius. Kita baca di ayat 19, di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku hendak menumpang ke rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, kalau kita dengar cerita Sakius ini, ya, Sakius walaupun dia kaya, walaupun dia hartanya banyak, dia tidak kekurangan, tapi dia tidak ada damai sukacita. Dia tidak ada kegembiraan, dia tidak ada ketenangan, dia tidak ada kenyamanan. Karena dia merasa hidupnya hampa. Maka itu dia mencari Tuhan. Maka itu dia mau bertemu dengan Tuhan. Dia sudah mendengar cerita tentang
Tuhan Yesus melalui orang-orang banyak di pasar yang dia tempat menagih-nagih pajak. Siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Tuhan itu? Dia mau, dia penasaran, dia pengen lihat. Maka pada suatu hari Tuhan Yesus datang lagi ke kota Yeriko itu. Makanya dia siap-siap dia mau melihat Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena Sakius dari jauh dia sudah melihat rombongan orang banyak, ya. Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Dia melihat segerombolan orang banyak, makanya juga dia berlari, dia mau lihat orang siapakah Yesus itu. Tetapi dia karena dia badannya pendek, jadi dia terhalang oleh orang-orang. Jadi dia cuman bisa melihat badan-badan orang aja. Jadi dia tidak bisa melihat. Tapi dia Sakius ini pantang menyerah. Ya, dia tidak mau membuang kesempatan itu. Dia mengambil kesempatan itu, ya, dengan menggebu-gebu. Dia cari cara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Maka, ya, kalau kita kadang-kadang kita ke gereja, ya, kita ke gereja kan mau cari Tuhan kan, kita ke gereja mau bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang ya kita santai-santai aja ke gereja. Ya, jadi ke gereja maunya datangnya pas-pasan gitu kan. Pas udah mulai baru datang, baru cari kursi, baru cari tempat untuk kita ini. Jadi kita kayaknya cuman sebagai kita ke gereja, kita cari Tuhan, ya, cuman sekedar formalitas karena kita orang Kristen, karena itu hari Minggu kita harus ke gereja. Ya, jadi enggak dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati kita. Ya, jadi kadang-kadang kita ke gereja, ya pokoknya hari Minggu ke gereja, ya udah, tugas saya udah selesai, pokoknya saya ke gereja begitu. Tapi Sakius, ya, kita mau contoh dari Sakius ini, ya, dia mencari Tuhan dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia tidak santai-santai aja, tetapi dia ada halangan, dia lihat, dia cari, dia tidak membuang kesempatan itu, ya, dia cari. Maka di ujung sana dia lihat ada pohon, ya, jadi dia lari mendahului orang-orang itu, dia langsung naik ke pohon, ya, ke pohon ara. Nah, pada ayat 5 kita lihat, ya, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ya, dia dicari Tuhan. Ya, Tuhan mengundang dia, menerima dia. Ya, untuk Tuhan mau mampir, mau datang ke rumahnya. Ya, alangkah indahnya, alangkah senangnya kalau Tuhan juga mau mampir ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita. Ya, Tuhan mau datang. Karena Tuhan tidak melihat, ya, keadaan kita, kekayaan kita ataupun situasi, tapi Tuhan melihat hati kita. Dengan kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, Tuhan melihat hati kita. Karena Tuhan itu maha tahu, dia bisa melihat kedalaman dasar hati kita. Ya, kalau kita mau belajar, kalau kita mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kalau di ayat 6-nya kita melihat, ya, Sakius itu mencari Tuhan dengan sukacita. Dia menerima ajakan Tuhan itu dengan sukacita, bukan dengan biasa-biasa aja, ya. Tapi hatinya meluap dengan sukacita dan suatu kebanggaan bagi Sakius gitu, bahwa Tuhan menerima dia walaupun dia orang berdosa, ya. Nah, seperti kalau ayat 7 kita lihat, ya. Ayat 7 kita lihat. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang ke rumah orang berdosa. Kadang-kadang orang suka menjas kita, ya, kalau kita setia datang kepada Tuhan, kita menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Kadang, ya, orang bisa melemahkan iman kita dengan omongannya, dengan sindirannya, ya. Dia kadang-kadang kita dibilang sok suci, ya, kita orang berdosa gitu kan. Jadi kita nggak pantas gitu kan ke rumah Tuhan, nggak pantas mencari Tuhan gitu. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, ya, bukan mencari orang yang benar. Kalau orang benar ngapain lagi dicari, karena dia sudah benar. Tapi Tuhan mencari orang yang berdosa
supaya kita dapat diselamatkan. Ya, Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Kita ini sebagai orang yang berdosa. Tuhan mencari kita. Dan apa respon kita? Apa tindakan kita? Ya. Kalau Sakius ya, dia tidak pantang menyerah walaupun cemoohan orang, walaupun perkataan orang menyakitkan ya, tapi dia nggak mau pusing, dia nggak mau dengar perkataan orang, tapi dia hanya mau dengar perkataan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang mengundang, Tuhan Yesus yang mau datang ke rumah dia, Tuhan Yesus yang mau menerima dia. Jadi Sakius benar-benar ya merasakan orang yang paling bahagia. Ya, segala rintangan dari orang-orang yang munafik ya di sekeliling kita, kadang-kadang kalau kita mau maju ada aja rintangan, ada aja cemoohan, ada aja perkataan yang membuat kuping kita panas ya. Tetapi ya kalau kita ya memang niat kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, niat kita sungguh-sungguh kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak mau menggubris omongan orang, kita nggak mau dengar omongan orang. Jangan kita pedulikan apa yang orang-orang ini kepada kita, karena iblis tidak senang kalau kita tuh mau maju, karena iblis tidak senang kalau kita itu setia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi pelaku firman ya. Jadi kita harus tetap kuat, kita tetap mau setia apapun ya, halangan, rintangan ya, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Nah, makanya di ayat 8 itu tuh Sakius buru-buru merespon panggilan Tuhan. Sakius bilang, saya akan di ayat 8 ya, kita lihat, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, nah Sakius merespon ya, dia mau membayar harga, ya dia mau menjadi saluran berkat, ya karena hatinya sudah diubahkan Tuhan, ya karena perilakunya, ya tabiatnya yang dulu tidak disukai, ya tetapi dia mau merubah semua itu. Ya, karena dia mendapatkan harta yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka di ayat 9 dan 10 Sakius mendapat keselamatan jiwanya. Ya, seisi rumahnya diselamatkan. Kalau seisi rumahnya pasti keluarganya kan. Jadi kalau firman Tuhan ada satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Nah, kalau satu orang di rumah itu bisa bertobat, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Karena apa? Karena yang satu orang ini di keluarga ini dia bersaksi buat keluarganya. Jadi dia bisa mengajak keluarganya untuk menerima Tuhan. Dia bisa mengajak seluruh keluarganya ya untuk datang kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh diselamatkan jiwanya. Ya. Jadi Sakius mendapat keselamatan seisi rumahnya, dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Ya, jadi kita mau contoh sebagai Sakius. Ya, Tuhan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Ya, jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa Sakius adalah anak Abraham juga. Ya, karena dia mau percaya kepada Tuhan. Ya, jadi di ayat 20, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, menyelamatkan orang yang berdosa, mencari yang hilang, untuk diselamatkan jiwanya. Yang penting kan jiwanya. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ya tubuh kita kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita kembali ke asalnya, yaitu kembali ke tanah. Kita dikuburkan, kita kembali ke tanah seluruhnya. Tapi jiwa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan roh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita roh waktu kita Tuhan meniupkan roh ke dalam nafas kita,
ya. Jadi kita mempunyai roh. Nah, roh itu kembali kepada Tuhan, dan jiwa kita, ya, yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini setelah kita kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Sakyus dijamah Tuhan, maka dia bisa mengerti bahwa kekayaan, kedudukan, jabatan sama sekali tidak berarti. Ya, sama seperti saat-saat pandemi ini yang melanda seluruh dunia. Ya, uang, jabatan, kekuasaan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa membeli apa-apa. Ya, karena yang kaya, yang miskin sama-sama ketakutan. Ya, banyak orang-orang kaya yang ada juga yang pejabat jabatannya mereka tinggi, kekuasaan mereka besar, ya, tapi dia tidak bisa menyelamatkan jiwanya sendiri. Ya, dia kena penyakit, dia kena ini, ya, dia meninggal. Kekayaannya tidak bisa menolong dia, jabatannya tidak juga bisa menolong dia, apalagi ya kekuasaannya, tidak ada yang bisa menolong dia. Ya, jadi jangan kita mengandalkan harta dunia ini. Ya, jangan kita mengandalkan kekuasaan ataupun kedudukan, karena itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, ya, kalau kita ada sesuatu seperti pandemi ini yang terjadi, kita tidak bisa mengandalkan orang kaya, tidak bisa membeli keselamatannya dengan uang. Yang punya jabatan tinggi juga tidak bisa menukar jabatannya dengan keselamatan dia, ya, dan juga yang mempunyai kekuasaan tidak bisa. Banyak orang-orang kaya yang meninggalkan hartanya yang begitu banyak. Ya, dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Begitupun orang yang berkekuasaan tinggi, yang punya jabatan tinggi, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Tuhan di hidup kita. Ya, kita bisa melakukan kebaikan tanpa paksaan. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melakukan kebaikan. Ya, walaupun kadang kita tidak dihargai, ya, kebaikan kita tidak dilihat, tetapi kita mau sadar, kita melakukan kebaikan bukan untuk manusia, tetapi kita mau melakukan kebaikan untuk Tuhan lewat manusia. Ya, jadi kita melakukannya, jangan kita pandang kita melakukan ini kepada manusia, kita akan kecewa. Karena kalau kita melakukan kepada manusia, kita mengharapkan balasan. Tetapi kalau kita melakukan kepada Tuhan, kita tidak mengharapkan balasan. Kita melakukan dengan sukacita, melakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa. Sekalipun kita dikecewakan oleh orang yang kita tolong. Tapi niat kita menolong, bukan melakukan kebaikan itu untuk dia, tetapi kita melakukan melakukan itu untuk Tuhan. Jadi kita tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kita tidak akan kecewa kalau orang yang ditolong, yang sudah kita tolong itu, ya, tidak menerima, ya. Tapi kita sudah itu kita lakukan untuk Tuhan, ya. Jadi perlu kita ingat juga, ya, pokoknya harta dunia ini tidak dapat menolong kita. Kekayaan, kedudukan, ya, jabatan tidak ada artinya apa-apa, ya. Harta dunia adalah hak pakai. Jadi selama kita di dunia ini, kita bisa memakai harta itu. Pada saatnya, ya, apa yang kita kumpulkan saat ini, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita cari di dunia ini, ya. Suatu saat jika kematian datang, kita tidak bisa membawa apa-apa, kita tidak bisa bawa pulang, ya. Tapi kalau harta batin adalah hak milik, apapun yang kita berikan, kebajikan, kebaikan, ya, pertolongan, bila saatnya tiba, semua akan kita bawa, karena itu hak milik kita, dan kita akan
persembahkan kepada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan itu adalah hak milik. Jadi sekali lagi, harta dunia itulah adalah hak pakai. Kita tidak bisa bawa ya harta itu pada saat kita jika kematian datang. Tetapi harta batin itu adalah hak milik yang akan kita bawa kepada Tuhan. Ya, segala harta batin adalah kebajikan, kebaikan, dan perbuatan yang mulia yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan boleh kita renungkan sama-sama bahwa kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang bisa menolong kita. Jadi kita butuh Tuhan ya di dalam hidup kita supaya ya kita dapat memiliki harta batin yang banyak yang akan kita bawa pada saatnya Tuhan menjemput kita, Tuhan panggil kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman Tuhan sama-sama sudah kita dengar, biar kiranya firman ini boleh menjadi kompas ya bagi hidup kita, agar kita selama kita diberi kesempatan, selama kita masih bernafas, mari kita mau lakukan ya, mengumpulkan harta batin sebanyak-banyaknya ya. Jadi itu yang akan dapat kita bawa satu saat kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita mau akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa buat segala firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kiranya Tuhan kami boleh mengerti Tuhan bahwa kekayaan, kekuasaan, kedudukan tidak dapat menjamin hidup kita, menjamin hidup kami Tuhan. Tetapi harta batin yang dapat menolong kami pada saatnya Tuhan panggil. Kami mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kami pertolongan supaya kami bisa melakukan itu semua. Kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah kami dengar. Biar kiranya firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan boleh akar, bertumbuh, berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui online di Kebaktian Wanita Hana. Berkati Tuhan kepada hamba-Mu yang sudah membawa renungan firman Tuhan. Bagi mereka yang membawa pujian, Engkau juga berkati. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Pada siang hari ini kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, di mana saat ini masih Tuhan wabah COVID masih ada di negara kami ini, khususnya di kota Jakarta. Biar sekiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya menghadapi wabah ini kami boleh terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan kami yang sudah memberikan vaksin sehingga dapat memutus mata rantai wabah COVID ini. Terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi serta para menteri yang sudah memperhatikan kami masyarakat Indonesia supaya kami diberikan suntikan vaksin ini sehingga kami boleh Tuhan menjadi kuat dan terhindar dari penyakit ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit. Biar sekiranya Tuhan Engkau jamah satu persatu. Berikan Tuhan mereka haleluya pengharapan
Karena kami tahu firman-Mu mengatakan pengharapan kami masih ada. Mujizat-Mu tetap masih sama. Dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan Pak Diki, pada Pak Parman. Kami berdoa khusus untuk Pak Kris yang saat ini mengalami Tuhan masalah mata. Kami mau serahkan semuanya di tangan-Mu. Dialah hamba-Mu yang setia Tuhan, yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biar Tuhan, kami sehati mau berdoa supaya Tuhan mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga Kris. Terima kasih kalau orang lain ditolong, keluarga Yani. Kami percaya Tuhan, pada keluarga Kris juga Tuhan Engkau tolong. Terima kasih, berdoa mereka juga Tuhan untuk yang tidak bisa mengikuti acara online ini. Biar mereka juga Tuhan, kami percaya Engkau lindungi, Engkau jaga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dan pada siang hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk Mike yang Tuhan meliputi online ini. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati itu semua. Terima kasih Gembala kami ya Bapak, berdoa juga untuk gembala kami di dalam usianya yang sudah lanjut. Kami percaya Tuhan Engkau mau lindungi, Engkau mau perisai supaya gembala kami tetap Tuhan sehat dan bisa Tuhan melayani di dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kita akan kami mau angkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan melalui Ibu Gembala kami. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.